Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di channel EQ Media. Kali ini ada yang baru, hal yang baru di channel ini karena kita ingin bahas-bahas lebih dalam dan santai banget. Ini adalah podcast dari EQ Media yang membahas tentang Kamen Rider ataupun tokusatsu lain dari sudut pandang kita. Kali ini kita memakai baju dari RDX Store alias Radiksa Store, featuring Henshin Velas. Di sini Om Hige, ini semua Sentai. Ini Kamen Rider tentunya. Oke, podcast ini akan kita mulai. Yuk, bismillah. Yuk, mulai. Podcast dimulai. Kali ya, ini kita ngomongin apa nih? Jadi sebelumnya kita pengantar dulu bahwa podcast ini adalah sebuah wadah bagi kita untuk beropini ya. Jadi kalau misalnya ada segmen mengomentari berarti lebih ke seriesnya. Betul. Lebih ke tiap episodenya. Tapi kalau misalnya segmen podcast itu lebih membahas, ya sama sih sudut pandangnya pribadi, opini pribadi, cuma lebih meluas dan lebih kemana aja gitu, tidak terpaku pada series tersebut. Tuh. Ya, yang digambarkan. Lebih santuy sih ya. Ya, santuy. Lebih santuy-santuy aja ya teman-teman. Pokoknya kali ini kita akan membahas yang sedang hangat, apalagi kalau bukan Reprise. Di mana? Udah tamat ya barusan. Udah tamat. Kita udah nonton langsung sampai tamat ya. Iya, sama-sama menonton juga, sama-sama kita berdua memiliki impresi juga, sama-sama bingung menjelaskannya juga gitu, perihal tentang series ini. Iya. Mau bagaimananya ke depan, bukan ke depannya, mau bagaimana ini gitu. Mengapa seperti ini maksudnya kayak bukan salah penulis juga ya, bukan ya. Ya kemungkinan sih, maksudnya tidak sepenuhnya salah si penulis sih. Tuh. Karena memang yang berada di dalam Reprise itu kan banyak banget. Kita jangan ngejudge langsung ke atas langsung gitu. Langsung ya jangan gitu. Jadi kayak kita tuh harus lebih mencari tahu gitu dari satu persatu bagiannya, entah itu dari staffnya, dari toynya, dari sistem Bandainya, dari sistem semua pihak ketiga dan lain-lain, kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Jadi pada bahasan pertama ini mengomentari keseluruhan tentang Reprise yang sudah kita tonton selama 50 episode ini. Pertama, komentarnya gimana? Dari Anda dulu deh. Jadi kayak pandangan secara 1-2 kali kata. Maksudnya secara enggak dipikirkan dulu per menitnya. Sebenarnya series ini tuh tematik dari awal tuh udah keren ya, keren banget udah gitu. Terstruktur ya. Ngomongin iblis, penyembahan, itu sangat keren. Dan itu dari episode pertama sampai pertengahan Ortega yang ending Ortega dimakan ya. Itu kita tuh masih anjir ini masih bagus gitu. Iya. Masih keren lah. Meskipun di beberapa sebelumnya, tahu nggak ada tumbal pengganti Aguilera? Kita tuh udah berharap banyak sebetulnya di situ, kayak ini pengganti Aguilera yang akan diprospek. Ternyata cuma gitu aja, dipersembahkan doang gitu. Iya. Kayak tapi tidak menjadi apapun. Masih ada unsur dark kan? Iya, masih. Persembahan gitu kan? Masih. Jatuhnya sih kayak entah kita yang terlalu berekspektasi, tapi berekspektasi juga wajar gara-gara kita udah ngikuti dari awal dan ini kayak taraf ekspektasinya masih normal. Sewajarnya aja kayak berjalan, memang ini kemungkinan bisa jadi seperti itu gitu. Ternyata ya tidak gitu. Gara-gara iya memang Kenapa gitu kalau misalnya ya kita penjelasan kali ini kita ngobrolin tentang kenapa sih Reprise bisa down gitu di pertengahan gitu. Sebetulnya ada beberapa hal yang mungkin secara tidak langsung bisa mempengaruhi kenapa Reprise ini down gitu dalam beberapa titik gitu. Kayak mungkin regulasi tentang mengapa writer utama ya pasti Hantaki Noshita kan. Ya, gonta-ganti kan? Ya, kadang gonta-ganti gitu. Hantaki Noshita itu sebagai writer utama di mana memang bukan hal yang aneh.
di tokusatsu sebelumnya bahwa writer itu ada banyak gitu. Iya, cuma betul. head writer itu kebanyakan emang satu gitu, kebanyakan. Harusnya satu kan. Cuma duet subwriter. Jadi kayak duet secondary writer Iya. dan director itu berganti-ganti setiap 2 episode, bahkan 3 episode, bahkan 2 episode gitu. Kayak entah itu dengan ada Koichi Sakamoto dan lain-lain. Jadi kayak bener-bener kombinya tuh tidak menciptakan suatu khas yang bener-bener stabil. Jadi ada kalanya percampuran dua ya writer dan director menghasilkan suatu episode di mana revise terlihat bisa dinikmati. Kayak selepas 2 episode dari sana sangat kacau. Dari situ bisa lagi dinikmati gitu. Sebelum akhirnya tidak bisa dinikmati sama sekali sampai akhir. Iya. Itu bener-bener menurut saya pribadi sih, menurut gue ya, menurut Om Vige, kayak bener-bener hal itu tuh harus lebih diperhatikan lagi gitu. Dimana mungkin berembuk di awal, harusnya si pasangan writer sama director udah aja backupnya kayak cuma berempat doang gitu. Iya. Writer utama, writer secondary, director utama, director secondary. Jadi kayak bener-bener empatan kan tidak terlalu lebih, apa ya, nggak terlalu lebih meluas gitu. Kan. Jadi ada satu ide dari Hantaki no Shita yang bisa dieksplor, sama keempat itu ya termasuk Hantaki no Shita di dalamnya kayak lebih tidak di luar batasan banget gitu. Iya, Pertama itu sih pakem yang pertama gitu, kayak kenapa bisa down di pertengahan. Kedua, mungkin ya gara-gara apa ya? Masalah internal Bisa yang jadi ya. Soalnya kemarin tuh sempet denger cerita dari si apa sih Sentai. Ya. Yang penulisnya tuh Toshiki Inoue. Dan Brother ya. Betul. Itu teh pas episode awal dia tuh sempet ada ngeceng-cengin dia tuh karena kenapa sih di episode awal-awal ini si Ranger merah tuh nggak ditampilin. Pas Don Brothers kan ini? Iya. Jadi ide dari Toshiki Inoue diceng-cengin sama pihak produksi. Ya, produksinya sendiri gitu. Iya. Gara-gara mungkin mereka tuh ini ya, apa? Berarti kesan di company dan lain-lain tuh dimana orang-orang yang udah terlebih dahulu ada di situ. Iya. Yang susah banget menerima perubahan, terlalu meremehkan orang yang mendobrak sesuatu. Betul. Jadi kayak mungkin ya dia tuh nggak tahu formula ini tuh bisa menuju kesuksesan atau kayak laku lah, apalah gitu. Cuma mereka tuh terlalu fokus dalam kemenangan mereka di masa lalu. Kayak misalnya Sentai sebelumnya ini loh udah penjualannya udah bagus loh, gara-gara Red Sentries lah. Atau misalnya Sentai pertamanya udah dikeluarin lah gitu di awal gitu. Jadi dia terlalu apa ya, kasarnya terlalu lebih mementingkan formula tersebut gitu dibanding perubahan. Ya Discover dan lain-lain tuh dia enggak menurut gitu ke sana, enggak gitu kayaknya jadi gitu. Padahal kan kejawab kan sekarang kalau misalnya penjualan Don Brothers sekarang tuh udah benar-benar meningkat gitu. Apalagi di apa ya, mekanya itu loh yang DX-nya yang Don Onitaijin itu lebih banyak yang sampai dapat penghargaan. Ya, sampai dapat penghargaan di situ. Ya mungkin gara-gara di situ sih. Sama kayak bener-bener ya kita juga udah pernah bahas dulu gitu tentang memang kayak writer itu sebetulnya nggak tahu gitu formula awal formnya akan digambarkan seperti apa gitu. Konsep artnya itu udah ada dari mereka Bandai, gitu. dari Toei kan. Ya jadi ada bukan aplikasi, sorry, kayak perusahaan pihak ketiga buat ngedesain formnya. Kita juga udah pernah bahas kok di sini. Kasus yang Gaim itu sama ya? Kasus yang Gaim itu sama gitu, dimana waktu itu tuh dia tuh nggak tahu gitu. Gaim itu malah bertemakan buah-buahan. Dia tuh udah menyiapkan, jadi dia tuh kayak berpikir lagi gitu, tema buah-buahan, terus dipadukan sama samurai, dewa, ninja, ada corak-corak tradisional gitu, dewa kan? Dan dance. Iya, bingung. Awal-awal dance ada keterlibatan DJ lah, ada keterlibatan VJ juga. Ya, jadi kayak bener-bener awam kayak kita tuh kayak bingung. Iya. Untuk dihadapkan dengan hal seperti itu, jadi kayak wah ini mau kemana nih? Iya. Kita mau dibikin apa nih? Kayak ini series mau kayak gimana nih? Cuma kalau misalnya kasusnya balik lagi dirunut ke Revise itu kayak kita tuh dibuat aman loh sampai episode ke mau 30. Iya, 30-an. Kita dibuat aman banget kayak misalnya oh ini bisa banget kita ikuti gitu, kayak bener-bener apa ya? Sebenarnya udah 30 udah aman kayaknya tuh series. Sebenarnya gitu kan? Harusnya sih kayak gitu ya.
Coba kalau misalnya kasusnya disamain sama Gaim, dia tuh kebingungan di awal. Di mana kalau misalnya Revise tuh kayak memang kita juga ada sedikit gap ya sama desain Revise yang awal-awal emang kita wah pink nih. Pink banget. Udah pink biru muda nih. Udah kayak bener-bener warna-warna pastel gitu. Kita juga sempat bingung ya, tapi Skeptis juga kan. Skeptis ya. Jadi kayak stigma barusan tuh kayak dipatahkan sama Don Brothers juga nggak sih gitu. Kayak misalnya hal tersebut tuh sebetulnya bisa-bisa aja gitu. Nah, malah kalau misalnya kacaunya si Revise ini ya itu tadi. Dimana dia tuh nggak terlihat kayak bingung dan eksekusinya berjalan baik, lancar, tiba-tiba sangat drop jatuh banget gitu. Nah, itu guys. Jadi kayak bener-bener apa ya? Kita tuh sebetulnya kayak apa ya? Sekarang poin yang baru gitu terkait apa sih sebetulnya kekurangan di dapur produksi. Oke, kita pernah sedikit membaca tentang Hantaki no Shita di website. Ada beberapa forum juga media yang meliput hal ini. Jadi novelnya proyekan dia. Ya, dia punya proyekan di mana novelnya diadaptasi menjadi sebuah entah itu drama dan entah itu mungkin movie juga bisa. Atau teatrikal Bisa juga. Dan soalnya itu, apa ya, banyak lah banyak kemungkinan bisa kemana-mana. Dan itu kerjasamanya tuh sama si Agito ya? Iya, Toshiki Kazu gitu, sama pemerannya si Agito gitu. Entah itu ada hubungannya atau enggak sama dapur Revise, di mana kenapa dia mengambil side job tersebut. Sebetulnya tidak apa-apa selama dia profesional. Betul. Dan dia ternyata bisa bertanggung jawab atas series Revise ini yang digarap oleh dia sendiri gitu. Tapi jatuhnya ya tidak gitu. Entah itu gara-gara memang dia udah menyerah di Revise sebelumnya. Karena banyak pihak ini harus gini gitu. Banyak pihak yang menginterupsi. Iya. Entah dia menyerah gara-gara memang tidak mendapatkan hak dia di Revise gitu. Jadi dia melenceng untuk mengerjakan proyek dia yang lain di luar dari Revise gitu ya. Proyek tersebut ya bareng si Agito ya. Ya kita tahu gitu. Ya kan nggak tahu ya kita. Kita tuh nggak tahu sebetulnya. Betul. Cuma ya namanya kita mengulik-ngulik ya, namanya membaca berita gitu, membaca kemungkinan dan akhirnya kita jadikan podcast konten ini sebagai kayak gitu. Why Revise? Sebetulnya ya kenapa gitu? Apa yang terjadi dengan Revise gitu? Nah, ya itu tadi gitu. Apakah ada hubungannya atau tidak gitu dengan apakah itu alasannya salah satu alasan? Atau si penulis cuma ngadain draft gitu? Itu ya mungkin bisa-bisa aja ya. Tapi kan kalau misalnya dalam proses pengajuan draft dan lain-lain tetap aja si head writer itu harus memantau. Betul. Jalannya harusnya, penulisan, proses kepenulisan yang dilanjutkan oleh penulis yang lain. Harusnya gitu. Jadi nggak keluar batas lah, nggak keluar alur yang dia buat dan dia pengen gitu. Seharusnya kayak gitu. Dan kasus kedua kayak mungkin tidak terjadi di handwriter, maksudnya di head writer-nya doang. Tapi kalau kita lihat Junya Komatsu, dia tuh pemeran Hiromichi. Lihat juga lah pasti ketika dia benar-benar diambang, apakah dia nggak akan ditarik kembali comeback di Revise. Dia bingung kan? Dia sempat bingung gitu. Aktornya pun sempat bingung. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan Revise, dia tuh belum dikasih bunga lah atau apalah gitu. Betul. Memang dia main di Visi Next-nya Revise gitu. Cuma memang belum tahu lah dia apakah dia masuk lagi ke dalam series Revise ataupun enggak gitu. Jadi kita tuh pas liburnya dia, ternyata dia tuh main di satu teater dan juga mungkin beberapa komersial project iklan dia gitu. Ya memang itu hal yang wajar sih gitu. Cuma jatuhnya kita jadi ngelihat gitu apakah kesiapannya tuh bener-bener gak ada dari segi directing, dari segi pemilihan kedepannya cerita ini harus berjalan kayak gimana gitu. Sebetulnya terlihatnya seperti tidak dipersiapkan gitu. Jadi kayak bagaimana kalau misalnya di tengah Junya Komatsu tersebut itu proses syuting di luar belum berakhir, tapi ditarik kembali ke Revise gitu. Kan? Dia juga harus bersikap gitu. Apakah dibawa kembali atau mungkin sudah ditarik gitu, tapi ternyata dia sibuk di luar. Jadi kita kan unexpected ya, kita enggak tahu gitu. Ternyata dia muncul gitu. Atau dia mungkin dari Revise, pihak gitu. Sana dia nggak kasih itu kepastian. Iya, nggak kasih kepastian gitu. Ya itu tadi. Ya itu tadi mungkin. Jadi kayak mungkin gara-gara hancur dulu nih dari perihal writer ataupun kayak directing dan lain-lain. Jadi
untuk casting pun, maksudnya untuk next siapa yang bakal muncul, next apakah mempengaruhi jalurnya, harusnya dikasih tahu kayak alurnya bakal kesini lah dan lain-lain gitu. Memang sih kasus seperti ini udah sering gitu, kayak misalnya waktu zaman Kujo Kiria yang di Kamen Rider X8 gitu, dimana dia dapat polling sebagai pemain yang banyak di request oleh orang-orang untuk comeback. Kasus yang sama Dia ya. masuk gitu. Dan seperti yang kita tahu dan kita juga udah pernah bahas, si Junya ini menjadi aktor yang paling ditunggu gitu di Revise. Saat berjalan Revise bagus. Ya, saat berjalannya Revise sangat bagus gitu. Dan kita juga ya kalian lihat aja di mengomentari Revise episode 1 sampai 15 dan 20 itu kita positif banget nge-reviewnya Revise gitu, gara-gara memang sebagus dan kami ya seekspektasi tinggi itu gara-gara memang saking menunggu banyak misteri di Revise. Seperti mungkin next George akan menciptakan formula seperti apa, dengan sangat make sense-nya dia membuat formula Kamen Rider. Kedua tentang mungkin Weekend tuh semisterius apa sebelum kita tahu itu dari Masumi Karizaki dan lain-lain gitu. Kayak banyak dibuat kayak oh ini menarik sampai dijatuhkan sendiri oleh ekspektasi kita gitu. Dan kayak misalnya itu tadi gitu, jadi ketidaksiapankah di pihak staff dan lain-lain untuk mempersiapkan ini semua gara-gara kacau balaunya tidak memenuhi ekspektasi dari sang penulis tadi. Jadi kita juga harus berpikir secara bijak sih. Tapi kebutuhan kita sebagai content creator adalah mengomentari jalannya. Betul nggak? Kita juga harus benar-benar inilah yang dikatakan kita di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya kita suka Revise, ya kita sebagai content creator kalau ternyata itu jelek ya udah kita juga bilang itu jelek gitu. Betul. Alurnya gitu. Bukan berarti kita tidak suka dengan jalannya itu. Atau mungkin orang ada yang bilang kayak, "Om, kan lu sekarang udah tahu gitu." Kayak misalnya di dapur Revise mungkin kayak banyaklah hal-hal yang memang benar-benar di luar kita. Di luar kontrol orang-orang di luarnya tim tersebut gitu. Tapi memang ya yang namanya kita sebagai content creator yang benar-benar apa ya, meskipun ini opini sudut pandang pribadi gitu ya, tapi tetap semua mengiyakan juga kan gitu. Banyak yang memang mengiyakan di forum, apalagi lebih kasar ya. Betul. Entah itu forum di overseas yang di luar Jepang gitu, sampai Indonesia sekalipun gitu memang kasar gitu. Kebanyakan kayak misalnya kita lihat di Reddit lah, lihat di forum Instagram lah dan lain, bahkan YouTube gitu, bahkan di komentar-komentar kita sekalipun gitu ya. Nah itu sih Mbak, apa ya, memang kita tidak menyalahkan 100% bagaimana kinerja Hantaki no Shita. Tapi memang kita seperti apa ya, dari situlah kita jadi berpikir untuk mengulik seperti apa sih dapurnya Revise dengan investigasi, investigasi. Dengan apa yang sedikit-sedikit kita temui lah gitu. Belum lagi ada masalah kemarin yang kayak pelecehan seksual. Itu gila sih. Yang terjadi di krunya Revise itu Revise, penayangan Revise gitu. Hal-hal seperti itu aja maksudnya kayak kita tuh kaget gitu, ada terjadi hal-hal seperti itu gitu. Apalagi perihal cerita yang memang benar-benar ya bisa-bisa aja terjadi dan pastinya terjadi gitu. Banyak lah kayak hal-hal seperti itu gitu. Dan menurut opini kamu pribadi gimana sih, Mang? Kayak opini tentang apa dulu? Tentang ini nih, tentang kinerja yang seharusnya gitu dari staff mungkin. Sebenarnya sih kalau ini mereka tuh harusnya sikap profesional ya. Harusnya profesional. Iya sih, meskipun dapur mereka acak adut ya kenapa kita harus tahu? Iya, betul. Bener nggak sih? Bener. Kayak kita tuh, maksudnya gini loh, orang-orang ada yang sorry ya potong ya. Orang-orang ada yang misalnya ngomong kayak gini, ah ya lu paling nonton aja yang nggak gitu lah, kita beli di X-nya. Iya kita beli lah. Kita kalau misalnya hadir di bioskop Indonesia kita lihat. Nonton juga. Contoh kasus kalau misalnya di TV Asahi dan lain-lain itu publik juga kan. Iya. Itu kan orang-orang di sana juga nggak beli untuk lihat tayangan Minggu pagi gitu kan, umum gitu jatuhnya. Ya udah gitu. Kan kalau misalnya ada, kita beruntung gitu ada misalnya Zero Turn, Sawidago, dan lain-lain Ryuzaki Loge untuk memudahkan kita yang memang tidak mengerti bahasa Jepang secara emang bener-bener jalurnya gitu, alur ceritanya gitu. Maksudnya kayak itu sih kalau misalnya kita membeli gitu merchandise-nya yang memang bener-bener kayak bener-bener ya nama Revise dan lain-lain, atau misalnya apa gitu bajakan di X-nya dan lain-lain, baru kayaknya kita kayak malu juga gitu ya. Tapi kan ini bentuk kecintaan ya. Contohnya kayak gini aja deh. Ini dalam dunia game ya. Kita ngebajak, terus kita ngekritisi game itu, yaitu nggak ini kan? Nggak make sense. Nggak make sense kan?
Kalau kita beli gitu, terus kita ngerasa rugi kan? Iya, kita kan beli ya. Kritik lah. Iya. Nah, kalau kita ngeritik itu masih ada yang bilang kita kayak apa gitu, maksudnya tuh? Ya kayak yang gak jelas lah, mungkin kayak misalnya kenapa kan sih lo ngeritik kita gitu ngebeli kan. gitu. Yeah. Kita ngebeli barang kita itu support mereka. Iya. Kita support mereka, movement mereka. Ya kalau jelek ya jelek kan? Iya gitu. Nggak rugi juga ya, kan? dalam hal ini kan malah kita yang rugi kan? Iya, kita support gitu. Bahkan kayak kita juga meskipun ya maksudnya yang nonton kita juga nggak banyak amat. Betul. Tapi kayak kita menghidupkan movement ini gitu, menghidupkan pergerakan orang yang memang suka di forum ini gitu, di forum Kamen Rider, entah itu kita masuk ke dalam gathering di kota Bandung, entah gitu misal kita ngobrol di forum mana gitu. Jadi kayak membuat Tokusatsu ini ya memang benar-benar jadi bahan pembicaraan, jadi kayak hidup gitu. Jadi enggak sendiri-sendiri aja nonton gitu. Ya benar enggak sih? Orang memang bisa akses lah gitu. Mereka ya terserah aja sendiri-sendiri nonton gitu. Tapi dengan adanya kita di sini, Agan Reza, Tokufake Indonesia, semuanya yang kreator Tokusatsu di Indonesia, jadi kayak itu semakin menambah rame enggak sih? Rame. Gitu dari Kamen Rider gitu. Jadi gitu ada teman yang sama-sama menonton ini dan suka ini menjadi obrolan secara langsung terkait ya kita mengkritik dan kita tahu alasannya dan lain-lain, misalnya dan lain-lain sebagai sharing itu kan seru ya. Kalau dikritik terus netizen bilang kalau jelek jangan ditonton. Kita ngeritik apanya? Ya nggak gitu loh. Ya jadi kayak pusing juga gitu lah. Ya teman-teman pasti ngerti juga lah semuanya ya gitu kayak. Ngeritik itu bukan kita benci ya. Bukan. Kita masih nonton kok sampai nonton ending sampai kita nonton gitu. Dan bukan berarti gara-gara kita gitu ya semenjak jadi konten kreator kita nonton, enggak juga gitu. Kita tetap nonton. Tapi memang ya gara-gara kita suka kita begini gitu. Kita nggak pernah memaksakan diri gitu gara-gara mungkin apa gitu. Jadi kita memaksakan atau gitu. Kita sengaja enggak nonton tapi ngeritik itu yang bahaya. Iya. Itu ya, yang mana bahaya. Tahu ya seharusnya mana tahu dia serialnya kayak gimana atau gitu. lihat dari thumbnail orang gitu. Iya. Gimana nih series Ampas gitu tanpa dia tahu dia gitu nonton, sebelumnya. Kan dia nggak nonton kan. Iya gitu. Yang gitu yang bahaya. Iya, itu bahaya banget sih. Jadi ya memang ya intinya gitu sih guys gitu, teman-teman semua gitu. Terkait kritik ini muncul dari kita semua, entah teman-teman semua juga menggunakan platform yang sama dengan kita juga tentang apa ya, bentuk kecintaan gitu ya terhadap Revice ini gitu. Jadi mengungkapkan hal seperti ini ya wajar-wajar aja gitu, dirasa wajar gitu. Ya seperti ya apa yang Om Herdi tadi bilang gitu. Perihal apa ya yang diinginkan di Revice itu tadi gitu ya. Mungkin apa ya, kita tuh enggak mesti tahu loh si fans itu, penonton itu kayak dapurnya Revice ini lagi bobrok harusnya ya. Ya itu profesional gitu. Ya. Iya gitu, kayak nutupinnya tuh ya pakai berita-berita apa kayak dan lain-lain, kayak disuruh fans memaklumi kayak atau apa gitu. Ya maksudnya kita juga kalau misalnya mereka sejujur itu, mereka sebaik itu, meskipun mereka jelek tapi berusaha mempresent sebaik itu, ya kita juga jadi memaklumi sendiri loh. Kayak oh dia udah bekerja keras nih membuat ini dan lain-lain gitu, tanpa ada drama kayak mungkin kayak pemecatan, mungkin kayak pelecehan seksual, mungkin kayak gaji yang susah dibayar, mungkin kayak bener keterlambatan para pegawai kan menerima pesangon, menerima gaji atau bonus-bonus gitu kan. Udah mah kita tahu upah aktor Tokusatsu juga kecil di Kamen Rider. Bayangin cuma berapa juta per bulan gitu. Maksudnya kayak masa kayak kerjaan kita gitu kalau dikumpulin, maksudnya kayak itu di Jepang gitu. Dan mereka tuh kayak sebetulnya kalau misalnya start di dorama dan lain mungkin bisa sedikit lebih baik gitu. Justru mereka tuh gara-gara tahu bahwa keluar dari Kamen Rider akan menjadi sesuatu, akan menjadi orang yang terkenal, dia jadi kayak oke, gue akan survive di sini. Lah ya. Iya gitu, nggak apa-apa. Dikit uang dari situ. Ya kita lihat aja si Hiromi, si Junya tadi gitu, dia kan selepas ada beberapa jeda minggu dia nggak dipanggil lagi, nggak ada kejelasan langsung mungkin. Banyak proyek kan. Gitu kayak dia tahu nih ada kemungkinan bakal dipanggil, tapi kapannya dia nggak tahu gitu. Kan, ya. Kayak proses masuknya, tahu-tahu waktu si Iki mau nyerang si Bu Dokter, tahu kan? Itu kan waktu si Daiji ngambek banget. Si Daiji ngambek banget di situ. Si Daiji mau mukul Iki, langsung ada Hiromi gitu. Ya emang mana kita tahu Hiromi mau muncul di situ. Sebenarnya kedatangan Hiromi itu telat ya. Penting nggak penting, malah nggak penting gitu. Dari sudut udah tanggung masalahnya udah tanggung di situ. Iya gitu. Kenapa gitu? Jadi Daiji juga nggak akan anjing sih ngapain gitu. Ngapain datang sih? Iya. Iya, kasarnya tuh kayak apa ya? Dia tuh gua tuh nggak tahu nih kapan nih dipanggil nih.
ke revise lagi atau kayak gimana lagi gitu. Jadi jatuhnya apakah kapan ya gitu kan, mana gajinya kecil, terus mana gua banyak panggilan lagi yang lainnya, ya udah nyami dibawa. Kalau misalnya kalian lihat kayak projectnya dia tuh lumayan banyak di luar gitu. Banyak banget. Iya gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian lihat lagi deh kayak si George dan lain-lain tuh cuma mungkin photobooknya dia doang gitu. Nggak ada nyambi series ataupun teater di luar itu gitu. Ya itu tadi nggak ada keterjelasan itu tadi gitu. Yang harusnya memang bisa ditanggulangi gitu. Ya selepasnya sih apa ya, kita udah capek sih. Kayak harus seperti apa ya? Udahlah ya, udah tamat. Selepas itu ya udah sih, udah tamat sih. Ya, selepas itu apa sih Mang kalau misalnya kayak selepas, bukan berarti dapurnya tuh harus fans tahu gitu. Apa sih yang pengen revise tuh sebetulnya nggak harus gini loh gitu. Apa ya kalau misalnya dari orang pribadi ya? Iya. Kalau misalnya gitu, itu tadi jadi kayak mungkin standar dari episode 1 sampai 30 itu ya. Udah ada deal. Dan kita tuh oke gitu. Deal with that gitu, kayak ya ini udah bagus nih, udah bisa kita terima. Soalnya nih gitu. apa sih si dari penulisan Hanta tuh lebih ke misteri gitu. Misteri, dan betul. Itu episode 1 sampai 30 tuh bener-bener udah kayak emang ini kayak penulis gitu. Iya. Betul. Iya, misteri banget kan. Kita tuh sampai ada banyak episode awal-awal tuh kayak plot twist. Di episode depan ternyata nggak kayak gini nih. Nggak kayak gitu. Episode kan? depan wah kayak rame banget nih, rame beda, banget. Beda dari pemikiran kita kan. Beda. Itu yang ngebuat kayak aduh, ini berarti bukan salah dia sepenuhnya nih gitu. Itu tadi. Nah, mungkin kalau keinginan orang pribadi bagaimana kalau revise pengennya kayak gimana. Nah, backup dari awal, kalau misalnya revise gak bisa menuruti budgeting dari Hantaki no Shita dari awal, idenya jangan keluar dari situ. Jadi kayak misalnya sisa dari 15 ke 40 bahkan 50 ya, 15 ke 50, oke, udah aja ngerunut ke situ, jangan diliarin, jangan apa. Jadi mungkin ya contoh aja Hideo Akaishi buat apa sih? Udah jelas ya. Dia messenger ya, dia kayak ibaratnya kayak utusan, kayak utusan gitu, sensitif ya, sorry, kayak utusan buat Gifu yang memang Gifu itu super gitu di situ, dan Gifu juga nggak jadi apa-apa, kayak dilempar jadi kerupuk ya, dilempar itu what kayak di ending juga cuma ya Vice itu kayak bener-bener berkorban untuk Iki doang. Dan bentar, dilewat juga. Kenapa? Juga dilewat. Oh, oke. Ada juga. Oke, Kamen ada juga villain. Ich ni Sang Yongho sampai Q itu Kuga, misalnya ke Kuga. Oh, kita akan buat formula yang lebih kuat juga. Kyuju. Oke, enggak. Dari kekuatan Emang dia overpower sih. Maksudnya kita lihat di database statistik dia ratusan ton ya, bahkan kayak benar-benar kuat nih orang gitu kayak. Dan memang kalau misalnya Ultimate Revise itu dia memang persatuan ya, jadi kayak memang lebih kuat dari semuanya. Kalau misalnya dijumlahin tonnya dari Revise ya emang kuat. Ya kalau digabungin memang kuat. Nah itu tadi maksudnya kayak kita tuh nggak tahu Gifu tuh mau kemana Gifu ya. Dan memang tampilan Gifu sangat amat wadidaw dan kirain bangke bakal transformasi gitu jadi lebih monster. Iya jadi Gifu ini kayak nasi daria, tau gak sih? Bener-bener ibu-ibu pengen nasi, pengen pakai jubah emas gini, ngomong cuma kayak gitu kayak anak ayam ngomong. Terus kayak akhirnya kan ada voice aktornya kan? Iya, meskipun ya ada sih. Bener-bener nggak tahu sih, kayak emang bener-bener ini gak jelas banget gitu. Dan itu tadilah maksudnya. Ini kalau meskipun gitu ya kita nggak menyalahkan semuanya ke Hantaki no Shita, tapi tolonglah tolonglah jangan kayak memaklumi bahwa kita tuh lagi banyak masalah loh, kalian harus ini. Atau mereka tuh ego gitu. Iya. Ya, gimana orang aja gitu. Gimana kita aja gitu. Iya, terserah berarti. Terserah kita. Berarti terserah penonton juga ya, gimana penonton juga harus berkomentar apapun terhadap hasil mereka. Kayak gitu sih. Ya gitu sih guys, mungkin kayak apa ya? Banyak lah masalahnya gitu yang kayak alur juga gitu ya. Misalnya perseorangannya menuju visi next juga agak nggak jelas mungkin. Plotnya kayak misalnya yang bapaknya Iki, terus kayak flashback dia di 3 episode yang di luar itu tuh, yang visi next itu kayak
Terus ada misalnya yang Dirgaga. Dirgaga. Mungkin kayak misalnya nanti next mungkin ada Ortega yang Ortega masih jahat sampai akhir ya. Maksudnya kayak kalau misalnya lu butuh pertolongan, hubungi aja gua. Itu kan bilang ke si George. Belum ending kan itu? Iya gitu, kayak mungkin kesannya kayak next mungkin dia akan bangkit sebagai orang lain gitu. Terus ya banyak sih kayak misalnya Aguilera juga yang Girls remix. Terus ditambah mungkin kayak sangkut pautnya motivasi Aguilera yang kasihan juga banyak masalah ternyata sama Libera Driver. Iya. Libera Agency. Sama Libera Agency-nya. Dia keluar kan? Iya, dia keluar gitu mengundurkan diri tanpa. Jadi dia juga bilang kok misalnya kedekatan dengan staff dan bosnya bahkan nggak ada gitu kayak. Iya udah kasus kemarin kan. Ya, udah jadi penguntit itu. Oh iya yang penguntitan. Iya. Itu tuh kayak nggak ada respect dari agensi ya? Agensinya kayak nggak memikirkan hal itu gitu kayak. Padahal kan harusnya Iyalah itu, aduh, itu si imut si cantik itu kenapa kayak harusnya, dia tuh bener. Kita tuh sempat notice satu hal gitu tentang Yuya Asakura. Dulu ya sebelum dia comeback dari dunia hiburan. Dia tuh kan pernah memiliki ya gangguan cemas gitu ya, gangguan cemas dan mental dia juga tidak sesehat itu gitu. Dia juga takut terhadap orang-orang di luar sana gitu. Dan dia kayak banyak berpikir tentang mungkin dia akan begini. Jadinya dia nggak bisa bergerak gitu. Dia perlu diterapis ya selama beberapa ini. Dia juga kan graduate dari grup idolnya gitu juga. Iya gara-gara mungkin ya banyak faktor lah gitu. Nah setelah traumanya seakan terobati juga gitu sama keinian di Revise gitu ya. Dan si Sakura mungkin dan ya Iki, Daiji dan lain-lain yang menganggap kayak kedekatan lah di proses syuting. Dia juga merasa bersyukur sih gitu dari blognya dia ya. Om Bige baca dari blognya dia gitu. Dia seakan kayak ngerasa bersyukur bahwa banyak orang-orang yang support sama dia gitu. Banyak orang-orang yang ternyata mencintai dia dan banyak orang-orang yang ternyata memberikan ya per hari itu kayak sepucuk surat, entah itu juga surat asli, entah itu juga terhadap SNS-nya dia, sosial media dia dan dia baca kayak. Jadi kayak timpangnya ini kebalik banget sama agensinya gitu. Kayak bener-bener agensinya tuh tidak bahkan kayak mempertanyakan mungkin ya ada sih kayak mungkin ya kalau mempertanyakan tapi kayak membantu kasus ini supaya selesai, memblow up itu nggak ada gitu. Kayak bener-bener dia bahkan kayak jadi dia jatuhnya yang ngerasa bersalah nggak sih? Kayak emang aku tuh nggak deket sama staff di Libera dan lain-lain. Saya meminta maaf gitu. Jadi jatuhnya dia tuh jadi balik lagi ke terapis dia jadi kayak balik lagi ke psikolog balik lagi ke psikolog dia gitu. Kasihan banget gitu ya. Ternyata banyak banget drama di dalam Revise gitu parah yang jatuhnya jadi bukan mungkin ya pasti mempengaruhi jalannya Revise itu sendiri. Betul. Gitu kayak mungkin Iki jadi terlihat kaku juga kita belum tahu mungkin ada masalah juga ya terlebih mungkin kayak ya jadi aneh banget. Iki tuh hero banget ya pada awalnya hero banget. Dia tuh kayak sosok yang bener-bener kita tuh baru nemu gitu. Iya. Nah ini anjir. Ini keren gitu. Kayak dia tuh terlihat manly banget enggak, songong enggak, cukup gitu. Tapi mempertaruhkan nyawanya gitu loh. Iya. Semua demi Kamen Rider dan manusia dan keluarganya gitu. Tapi kenapa gitu bisa sekacau ini directingnya gitu. Jadi iya non playable karakter. Entah gitu ya kenapa gitu hal ini bisa terjadi gitu. Ya misalnya gini ya, kita dari tadi bilang gitu ya kayak oke, mungkin staff harusnya seperti ini dan lain-lain gitu. Kalau misalnya gue mau nanya nih, kalau misalnya lo jadi Hanta Kinoshita deh. Kayak misalnya aku sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ini. Dananya terlalu kecil. Hidup di Jepang sangat berat. Aku ingin menonton Red tidak punya uang, One Piece Red tidak punya uang. Aku ingin nonton AKB48 tidak punya uang. Bagaimana ini Toy? Kamu anak muda. Lanjutkan penulisan Revise. Kamu akan bawa Revise seperti apa? Tolong jawab. Kira-kira akan seperti apa? Kalau misalnya nih, kalau saya nih. Misalnya Hanta udah ngasih draft 1 sampai 15 dan 30 itu dengan alurnya dia yang kita juga oke gitu ya sebelumnya. Kalau menurut gua pribadi Om Hige bakal ngebuat beberapa leveling. Pertama Hideo Kaishi yang dibuat susah banget. Kedua setelah Hideo selesai itu diambil alih Saripatinya oleh Ortega.
Bisa. Yang ternyata Ortega itu jadi pelayan banget di belakangnya si Gifu. Nah di ending Gifu itu bergabung sama Ortega, entah itu Ortega yang memanfaatkan Gifu atau Gifu menyerap kekuatan Ortega. Ya? Entah jadi, nah Gifu itu keluar dari cangkangnya jadi bener-bener monster yang kejam dan keren secara tampilan juga sikapnya. Kan Gifu tuh kalau diambil bisa jadi driver kan? Iya. Buat Ortega. Iya. Jadi Gifu driver misal. Jadi misalnya esensinya dibagi dua nih. 50% buat kekuatannya dia pribadi, 50% buat driver. Gifu Kamen Rider Gifu misal gitu ya. Itu bakal jadi keren gitu. Nah, endingnya juga pengennya sih si Iki tuh benar-benar jahat, hilang ingatan. Ya, itu benar jahat. sih. Itu benar sih. Jadi ya kita nggak boleh melupakan poin Iki hilang ingatan gitu. Jadi kita bikin diorama yang benar-benar Voice juga di bawah kontrol Gifu dan dan Iki di bawah kontrolnya Voice bersama-sama membangun perspektif yang baru. Jadi kayak dia tuh benar-benar pertama ngerusak kayak Hazard dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan alur yang benar-benar bagus dan pada endingnya dia tuh dimanfaatkan oleh Gifu dan dia bisa bagaimanapun caranya dia melawan Gifu gitu. Itu kayak keren. Itu bisa gitu. Bisa aja gitu. Kayak aduh, kenapa jadinya malah Hideo Kaishi jadi sampah, Ortega jadi di penjara. Yang bener-bener di penjara aja cuman gitu doang. Itu doang. Terus yang lainnya nggak ada support lagi. Terus kayak aduh, malah Hikaru yang bener-bener cuma karate. Jadi rider. Karate doang dia ngelawan Hideo Kaishi yang udah OP dan dapat apa ya? Kekuatan tambahan lah dari Gifu lagi gitu. Itu ya mungkin gitu aja ya. Gitu aja sih. Yang pokoknya, di belakang dapur Revice tuh ya. Belakang dapur Revice. Jadi pokoknya intinya kalian juga tadi udah mungkin sorry kalau misalnya agak random ya kemana-mana. Cuma intinya yang pengen kita kasih tahu kayak beberapa poin sih kita sebut ya. Satu tadi mungkin kayak Project Hantaki no Shita dengan Toshiki Kazu di belakang, mungkin kayak Junya Komatsu yang kepusingan. Dia ambil project di luar sana banyak, mungkin kayak misalnya kasus tadi yang pelecehan seksual di Toei, mungkin yang telat bayar gaji, mungkin yang bisa kayak aja ya. Internalnya mungkin kayak Shinichiro Shirakura yang kita tahu keluar juga. Nah, itu kemarin Shinichiro Shirakura udah ganti bos kita. Ganti bos. Ya, mungkin kalian juga tahu ya maksudnya emang ini masih di bawahnya Shinichiro Shirakura, Revice mungkin. Iya. Tapi ketika Shinichiro-nya udah hengkang dan itu udah bisa aja gitu berimbas lah gitu ibaratnya kayak mungkin dananya tidak ada buat Shinichiro. Gimana gua aja lah. Nggak ada bos gitu kayak benar-benar gitu. Itu sih mungkin itu juga ya. Ya kayak mungkin jadi inget ini deh si itu Don Brother Toshiki Inoue. Dia tuh bener-bener di kayak kasih wejangan sama si Shirakura. Iya, Shirakura. Lu terserah deh. Terserah dibuat apa. Takutnya saat Shirakura nggak ada. Jadi nggak ada kata terserah itu. Iya, Toshiki Inoue jadi. Iya, gimana ya gitu. Ya. Takutnya ke Don Brother gimana? Nggak tahu ya. Mungkin ada juga obrolan, mungkin kayak writernya juga akan ada sedikit diambil alih. Nggak tahu juga ya. Kita lihat juga Don Brothers akan seperti apa juga kita nggak tahu. Nah, paling Revice sih sebetulnya ya gara-gara terlalu banyak apa yang ingin kita keluarkan. Jadi kita juga kayak pusing sendiri. Tapi intinya udah kita sampaikan gitu. Yang tadi pokoknya permasalahan di Revice mungkin seperti apa dapurnya. Mungkin perihal kayak fans memandangnya seperti apa juga. Mungkin kayak perihal kita memandangnya seperti apa. Kayak pemakluman kita terhadap Revice seperti apa. Dan seharusnya kita kayak berpikiran seperti apa, meskipun kita kontra, meskipun kita pro juga harusnya seperti apa dan lain-lain sih pokoknya. Jadi kayak gitulah, I love Revice pokoknya. Terima kasih buat setahun ini Revice. Dan sedikit ada sih, maksudnya kayak ada, kalau jujur ya ada juga sih kayak Vice nggak ada nih gitu. Kayak udah ada sih sedikit lah, tapi cuma 2%. 2% doang gitu, kayak Vice di ending mengorbankan untuk Iki. Ya, pokoknya welcome Gits. Welcome. Oke, Kamen Rider Gits. Ya di ending juga Revice ada ya, Gits yang salah paket. Ya, tadinya mau diambil sama Iki. Item ya itu. Itemnya tapi Revice ya, itemnya Revice gitu. Pokoknya begitu, welcome untuk Gits. Semoga ekspektasi kita turunin. Kita turunkan. Sebenarnya apalagi si beliau Yuya Takahashi ya. Kemarin aja kita udah turun sebenarnya. Karena seriesnya bagus. Ya kita naikin itu udah 30 episode.
20 lebih tuh udah bagus gitu. Jadi kita naikin aja. Ternyata ya diturunkan secara drastis. Ya pokoknya gitu ya. Thank you udah menonton. Bukan menonton sih, mendengarkan. Mendengarkan ya? Tapi videonya ada gak sih? Ada kan? Oh, ada. Oke, sorry. Thank you buat semua teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini. Bisa kalian beropini di bawah. Bisa kalian beropini. Oke, untuk kalian yang misalnya ingin kayak bukan forum ya, memulai atau misalnya kayak sebetulnya menurut gue nggak gini sih Om, kayak gini-gini nih pandangan gue sebagai dan dibahas tentang atau video. ada yang Om, Revice itu bagus Om. Iya sih. Ya maksudnya kayak nggak apa-apa lah berkomentar sebetulnya. Ya itu kan opini dia opini kan. Ya, opini pribadi nggak Ya, apa-apa nggak juga. apa-apa. Kayak mungkin misalnya kalian mau stitch video ini nggak apa-apa juga di TikTok mungkin atau. Oke, pokoknya terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mendengar. Sorry podcast ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. I love Revice. Love you, Revice. I love Revice. Love Revice.